Bang Don, kita akan coba langsung bertanya kepada pemirsa Metro TV. Sudah tersambung Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, PPATK itu adalah ibarat penabuh lonceng kematian alias pintu masuk indikasi korupsi bagi para koruptor. Tapi macet, mengapa? Bila ibarat jalan macet, mungkin karena jalannya kecil, yang masuk banyak. Tapi kalau ini di penegakan hukum, mungkin saja penegak hukum itu kerjaannya banyak, SDM-nya kurang atau anggarannya kurang. Bila ibarat saluran air macet karena ada sumbatan yang besar dan keras. Di sini mungkin penegak hukum bisa saja sengaja menutup karena ada bla 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 seperti yang dikatakan Bung Don Bosco tadi di sana. Penegak hukum atau lembaga mana yang tidak ada korupsi? Bila dilaporkan ke mereka, namanya bukan jeruk makan jeruk, tapi ini namanya macan makan harimau gitu loh. Jadi apa perlu dilaporkan ke netizen gitu loh. Mungkin perlu dibuat bintang merah untuk laporan yang prioritas oleh PPATK. Bila tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukumnya yang diberi rapor merah. Mungkin perlu ada lembaga ad hoc khusus melancarkan laporan PPATK yang prioritas. Atau kalau tidak juga ditindaklanjuti, mungkin saja laporan PPATK yang tidak jelas. Maka perlu ada kajian. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Nah, saya setuju kata Pak Ondo tadi. Berikan tanda bintang merah agar supaya ini yang menjadi urgent, yang harus ditindaklanjuti langsung oleh penegak hukum. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Leo, Bung Don. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Kalau melihat ini Bang Don, sebetulnya ya kerepotannya adalah karena kan laporan itu pasti harus rahasia. Betul. Karena namanya dugaan belum tentu terbukti benar. Kalau sampai bocor bisa jadi nanti berbalik bumerang, pencemaran nama baik dan sebagainya. Betul. Tapi yang dikatakan Pak Ondo tadi dan Pak Vence, memang bisa Bang ditandai begitu lalu kemudian katakanlah dilaporkan ke presiden misalnya, bagaimana? Ya, kalau PPATK mengeluarkan laporan ke institusi penegak hukum, itu berarti kan dia juga mestinya berhak untuk dapatkan feedbacknya. Memang PPATK itu kan bukan institusi pro justisia, tetapi kita bisa menduga karena ini kan semua pekerjaan teknologi ya, pekerjaan teknologi informasi yang bisa melihat transaksi itu kemana. Kalau di PPATK itu kan selalu ada alat atau yang kemudian kalau transaksinya itu lebih dari 500 juta misalnya, itu langsung merah gitu untuk paling tidak ada prasangka gitu. Yang kita mau inginkan itu adalah supaya tidak ada kecurigaan seperti yang dikatakan oleh Pak Vence atau oleh Pak Ondo tadi atau kita juga sekarang mengatakan kenapa itu harus dipetieskan. Yang kita butuhkan adalah bahwa kemudian walaupun ini rahasia tapi follow up-nya kan mestinya bisa diketahui di antara mereka. Gitu. Internal mereka saja. Makanya kalau itu tidak diketahui memang kemudian menimbulkan pertanyaan, kenapa sih kok bisa begitu gitu.